Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin sudah tiba di tempat pertempuran. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Katarina memanggil temannya yang bernama Feroz dan Drakar. Feroz berkata, "Apakah krisis tengah terjadi? Sampai-sampai kami harus dipanggil bersama begini. Inilah sebabnya aku bersikeras ingin memimpin. Ini bukan waktunya untuk mengeluh. Bala bantuan besar telah tiba di kamp musuh. Aku akan menanganinya." Dengan tiba-tiba Drakar mau menyerang Jaemin, dan tombak Drakar pun menuju ke arah Jaemin. Akan tetapi Jaemin dengan mudahnya dia mematahkan tombak tersebut. Jaemin berkata, "Apa hanya segini kemampuanmu?" Dengan tiba-tiba Jaemin pun langsung menyerang Katarina. Serangan Jaemin sampai menutupi seluruh area di sana. Kon Simon berkata, "Aku tidak tahu kenapa Jaemin bisa muncul bersamamu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 2 bulan ini?" Kita kembali di sisi pertempuran. Di sana Katarina masih berhasil melindungi dirinya. Setelah itu Jaemin pun turun dan mendekati Katarina. Dengan tiba-tiba Katarina langsung menyerang Jaemin. Akan tetapi Jaemin pun langsung mengeluarkan kekuatan sihir hitamnya dan lalu memanggil Leviathan. Dan Jaemin pun menyuruh Leviathan untuk memakan Katarina. Leviathan pun langsung bergerak menyerang Katarina. Dan tangan kiri Katarina pun terputus karena telah termakan oleh Leviathan. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Iliad yang berkata, "Bagaimana bisa kita gagal dalam mengantisipasi serangan musuh? Maafkan saya tidak menduga akan munculnya Jaemin Walton. Lalu itu artinya relik suci pemberian Dewa Zenith itu cacat. Bagaimana mungkin? Saya pasti telah membuat kesalahan selama proses manipulasinya." Dengan tiba-tiba orang di sana langsung ditebas oleh orang yang di belakangnya. Iliad berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Siapa sangka dia mampu menghabisi 3 orang veteran kelas master seorang diri. Tampaknya Jaemin Walton telah mencapai Ranah Supreme. Ranah Supreme, maksud Anda kelas 9. Ranah yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah. Jika itu masalahnya, mengirim para kroco tidak akan ada artinya lagi. Yang mulia, tolong kirim saya. Jika Anda memberi saya pasukan, saya akan memberi neraka kepada para bajingan utara itu. Aku serahkan saja kepada Tuan Sabel. Dan juga mungkin ini saatnya untuk mempersiapkan mereka. Kita beralih di penjara bawah tanah. Di sana Jaemin berkata, "Bukankah kalian bertiga? Kemana yang satunya lagi? Bunuh saja aku. Apa aku gila membunuh tahanan level master? Lagi pula kami sudah kehilangan nilai sebagai tahanan. Hidup kita tidak lagi terlalu berguna. Kamu tahu itu. Aku juga tidak berpikir kamu berharga. Tapi bukankah seharusnya kamu membayar harga karena sudah mengganggu wilayah ini? Jika aku mengubah seorang master menjadi undead, bukankah itu akan banyak meningkatkan kekuatanku? Bunuh saja aku." Jaemin, jadi kamu ada di sini.
kalian sudah tiba. Aku tidak bisa menyambut kalian dengan baik karena terlalu sibuk melemparkan mereka ke dalam penjara. Lin Mel bergumam, Jaemin mengalahkan pasukan besar musuh sendirian. Berdasarkan pengalamanku, jika ada master di dalam pasukan, ini tidak akan mungkin terjadi. Lin Mel berkata, Jaemin, apa kamu sudah mencapai level tertinggi? Iya, aku akhirnya mencapainya. Dunia pasti akan heboh. Kita harus segera memberitahu istana kerajaan. Tapi apa yang kamu rencanakan dengan mereka? Aku berniat membuat mereka menjadi undead. Jika itu demi kemanusiaan, aku tidak akan ragu. Aku juga berpikir begitu. Tapi di mana Tuan Bayril? Dia pergi menemui raja. Dia bilang dia akan menangani kekacauan ini sendiri. Ngomong-ngomong, apa kamu dengar kalau Kon Walton akan segera datang? Ayahku. Iya, butuh waktu untuk dia tiba. Jadi kamu beristirahatlah dulu untuk saat ini. Jaemin bergumam, ini akan menjadi pertama kalinya aku bertemu dengan ayahku di tempat yang jauh. Jaemin berkata, kalau begitu aku akan serahkan pada kalian. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada penjaga yang sedang melapor. Yang mulia, ada berita penting. Jaemin Walton, ketua ketiga Dewan Sihir, telah membuat 50.000 pasukan musuh menyerah. Benarkah? Iya, yang mulia. Dia telah mencapai level tertinggi. Apakah kamu tahu soal hal ini? Bayril sudah memberi petunjuk soal itu. Tapi saya tidak bisa langsung melaporkannya karena tidak ada bukti. Tapi jika dia benar-benar menaklukkan 50.000 pasukan seorang diri, itu pasti benar. Kita beralih di sisi Isabella. Dia bergumam, Jaemin, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kamu akhirnya mencapai level tertinggi. Tapi saat aku melihatmu naik kelas 9, aku melihat kegelapan mendekatimu. Jaemin, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kita beralih di penjara bawah tanah. Di sana Katarina dan temannya sudah terbunuh. Di sana Jaemin berkata, dia orang yang cukup licik. Ini pasti ulah orang yang hilang itu. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Aku sudah mengantisipasi hal ini dan memasang pendeteksi di seluruh kota. Tapi karena tidak ada yang terdeteksi, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghindari mantra itu. Sejak awal aku tidak pernah berencana mengubah mereka menjadi undead. Aku memeriksa bahwa mereka sudah menerima bakat dari kuil Zenith. Jika aku mengubah mereka menjadi undead dan Zenith mengetahuinya, rencanaku akan berantakan. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan mereka sebagai umpan. Sekarang aku akan melihat ke dalam ingatanmu. Ingatan kenangan dalam kematian. Jaemin pun melihat ingatan Katarina. Di sana Katarina berkata, Frost, kamu datang untuk menyelamatkan kami. Akan tetapi dengan tiba-tiba Frost membunuh Katarina. Kita beralih di waktu yang sekarang. Jaemin berkata, jadi begitu. Salah satu dari mereka berubah menjadi roh dan membunuh mereka. Jika itu roh, dia tidak akan lolos dari indraku. Larilah sesukamu, Frost. Kita beralih di tempat Frost. Dia bergumam, aku masih belum meninggalkan Aigen.
dalam bentuk roh ini. Hanya kehilangan kaki kiriku saja sudah beruntung. Jika aku tidak memiliki kekuatan bentuk roh, aku pasti sudah akan berakhir hangus seperti Drakar. Satu-satunya alasan aku bisa menghindari mantra pendeteksi dan membunuh mereka berdua adalah karena kekuatan ini. Jika kedua warrior level master itu menjadi mayat hidup, mereka akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Jamin Walton, aku tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah penyihir hitam. Aku akan mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia dan menjatuhkanmu. Selama aku memiliki kekuatan ini, kamu tidak akan pernah menemukanku. Dengan tiba-tiba ada sihir hitam Jamin yang menyerang Feroz. Dan Jamin berkata, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri. Kamu tidak akan mengerti. Tidak ada jejak yang tertinggal dan bagaimana aku bisa menemukanmu. Keluarlah, penyihir hitam yang keji. Atas nama para dewa, aku akan menghakimimu. Kekuatan akan menyempurnakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Dan Feroz pun terkena ilusi oleh sihir Jamin. Di sisi Jamin, dia berkata, seolah-olah kamu sedang berdoa padaku. Aku telah mendorong pikirannya sampai batasnya dengan kekuatan ini. Jadi dia tidak akan melarikan diri, mengkhianati rekan-rekanmu bahkan tanpa berusaha menyelamatkan mereka. Kamu tidak pantas untuk mati dengan mudah. Menderitalah tanpa henti pada kedalaman kegelapan sampai kamu mati. Dan pada akhirnya Jamin pun mengalahkan Feroz. Apakah kelompok Zenith akan membalaskan dendam Katarina dan teman-temannya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.